Visi GBI Ebenezer Simpangan, Yesaya 60. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Sungguh, akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu dan oleh yang Maha Kudus Allah Israel, sebab Ia mengagungkan engkau. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci, dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Engkau akan menghisap susu bangsa-bangsa, dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, juru selamatmu dan penembusmu yang maha kuasa, Allah Yakub. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku, Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Amin. For your mercy never failed me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Sama-sama katakan all my life. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able,
the goodness of God. Mari sambil bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kami melihat segala kebaikan Tuhan. Kami mengalami kebaikan Tuhan. Angkat tanganmu tinggi, katakan. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Katakan your goodness. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Your goodness, your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. 'Cause your goodness is running out, it's running after me. Your goodness, your goodness is running after, it's running after your goodness, yeah. It's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. 'Cause your goodness is running out, it's running after me. Jemaat Tuhan katakan, your goodness is running after. Kebaikanmu mengikuti setiap kami. Amin. When my life laid down, I give you everything, Jesus. Your goodness is running after. Lagi katakan your goodness. It's your goodness is running after. It's running after me. Your goodness. Your goodness is running out. It's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, running after me. Yes. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sambil angkat kedua tanganmu katakan all my life. And all my life you have been faithful. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Selama hidup kami, selama nafas kami masih berhembus Tuhan, jantung kami masih berdebar, masih berdetak, kami akan terus menyembah-Mu. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus.
kita nih kena mau yera bokasa. Kena mau kasa kena mau yera lama sana lama yera lama shala lama 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 lama. Lama sana mau yera kita kena mau yera lama yera lama yera lama yera lama yera lama yera lama yera lama. Kita kena mau yera lama yera lama. Tuhan Bapa di surga, kami semua mengucap syukur terima kasih untuk kehadiran-Mu Tuhan, untuk keselamatan-Mu yang terjadi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua pujian penyembahan yang membawa hadirat-Mu turun tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami bawa bangsa Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Kami katakan shalom untuk bangsa dan negara Indonesia. Shalom untuk bangsa dan negara Indonesia. Diberkati tanahnya, airnya, udaranya, penduduknya. Diberkati bangsa kami dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Kalau saat ini bangsa kami masih mengalami COVID-19 dan berbagai macam penyakit Tuhan Yesus yang hari-hari ini terjadi. Kami terus perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus COVID-19 dan juga penyakit-penyakit infeksi yang lain, bahkan virus-virus yang lain kami perintahkan, diam, tenanglah. Diam, tenanglah. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk kota Depok Tuhan. Diberkati kota Depok, diberkati penduduknya, diberkati wali kota Depok Tuhan. Diberkati tanah, air, udaranya Tuhan. Diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya penduduk kota Depok penuh dengan kemuliaan nama Tuhan. Dan hadirat Allah turun atas kota Depok. Amin. Kota Depok untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa untuk presiden kami, wakil presiden kami, para menteri Indonesia maju. Tuhan kami percaya apa yang menjadi kebijakan presiden kami dapat ikuti dari tingkat pusat, daerah sampai RT RW sekalipun Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk TNI, Polri, Densus 88 BIN Tuhan. Mereka terus boleh berjaga-jaga atas bangsa negara Indonesia. Kami terus perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami patahkan, kami hancurkan roh radikalisme, roh intoleransi dan juga roh pemecah belah NKRI. Dan kami terus perkatakan, damailah bangsaku, damailah Indonesia, damailah bangsaku, damailah Indonesia. Kami berdoa untuk gembala pembina kami, Bapak Niko Nyoto Raharjo, dengan Ibu Hermin dan juga wakil-wakilnya Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu sebagai messenger di APP Pentakosta ketiga ini, yang terus bergerak dari Indonesia ke mancanegara dan kembali ke Yerusalem. Di APP Pentakosta ketiga ini pencurahan Roh Kudus akan terjadi terbesar Tuhan, melebihi di Asusah Street. Bahkan penuaian jiwa akan terjadi Tuhan terbesar sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali. Engkau bangkitkan generasi Yeremia yang penuh dengan Roh Kudus, yang cinta mati-matian akan Engkau dan akan bergerak memenangkan jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami diberikan kuasa untuk kami bisa melaksanakan amanat agung Tuhan. Setelah itu Tuhan Yesus datang kedua kali. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, tahun ini adalah tahun paradigma yang baru. Tuhan ubahkan kami Tuhan, jadi paradigma yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan keinginan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk hamba-Mu Pak Yongkito Pawijoyo dengan kedua wakilnya Pak Resa dan Pak Rino Guru. Kau berkati hamba-Mu dalam setiap pelayanan hamba-Mu di Rain 9. Bila segala hikmat yang daripada Tuhan turun atas hamba-Mu di dalam setiap pelayanan hamba-Mu di Rain 9. Diberkati hamba-Mu Pak Riki Momongan sejenak keluarga besar. Kau berkati hamba-Mu sebagai gembala di Ebenezer Simpangan ini Tuhan. Segala hikmat yang daripada Tuhan turun atas hamba-Mu Tuhan. Diberkati wakil gembala bahkan juga semua pengerja-pengerja. Apapun yang mereka lakukan, kerjakan seturut dan kehendak Tuhan. Dan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka akan lakukan Tuhan Yesus, ada sesuai dengan aturan dan ketetapan yang Tuhan berikan bagi mereka. Mereka harus boleh melaksanakannya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan Yesus yang sudah boleh hadir saat ini Tuhan, secara onsite, bahkan secara online. Tuhan memberkati mereka. Tuhan berkati pekerjaan mereka, Tuhan berkati usaha mereka, Tuhan memberkati anak mereka. Apapun yang mereka lakukan, kerjakan biarlah semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan Yesus perluasan gereja kami mengucap syukur. Kami sudah belum memperluas gereja kami ke kiri, Tuhan akan memperluaskan gereja kami akan ke kanan. Bahkan kami percaya Tuhan, gereja ini akan penuh jiwa-jiwa Tuhan Yesus.
Penuaian jiwa akan terjadi Tuhan. 300, 500, bahkan 800 Tuhan, jiwa akan terjadi Tuhan. Penuhi Tuhan Yesus, penuhi gereja kami, penuhi gereja kami ya Tuhan dengan jiwa-jiwa yang lapar dan haus akan Tuhan. Kami terus meninggikan nama Tuhan di tempat ini dan kami percaya Engkau akan menarik jiwa-jiwa untuk boleh datang ke tempat ini. Penuhi Tuhan Yesus tempat dan ruangan ini dengan jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau luar biasa Tuhan. Kau ajaib Tuhan Yesus bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk bangsa Korea Tuhan. Kami percaya akan terjadi pemulihan atas bangsa Indonesia, bangsa Korea Tuhan. Dan Kau bangkitkan anak-anak muda Tuhan Yesus. Roh pertobatan Kau berikan baginya. Roh doa Tuhan berikan bagi bangsa Korea. Kami percaya bangsa Korea penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk bangsa Israel Tuhan. Kiranya Kau akan memberkati bangsa Israel. Kami percaya kalau kami terus berdoa memberkati bangsa Israel, maka Tuhan akan memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Bila setiap doa-doa yang kami naikkan semuanya ini Tuhan, bukan atas kehendak kami, tapi atas kehendak Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus kekal selama-lamanya. Mari semua yang percaya dan mengasihi Yesus kita katakan. Amin. Sama-sama kita akan membaca Pentakosta ketiga. Mari Bapak Ibu Saudara. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Sama-sama dengan segenap hati kita membaca Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada aku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau menyembah-Mu Tuhan Yesus dengan ekspresi. Sebab kami tahu Tuhan,
Saat kami menyembah dengan ekspresi, kami tahu Engkau disenangkan. Yes, kami mau bernyanyi, memuji, menyembah, bersorak, memainkan musik kami, bermazmur bagimu Tuhan. Dengan ekspresi ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Penyembahan yang sejati, sejauh pengenalan Engkau dan saya kepada Tuhan. Mari pagi hari ini sesaat saya ajak kita menyembah. Kita bermazmur Bapak Ibu Saudara. Katakan terima kasih Tuhan. Buat semua yang Tuhan sudah buat. Saat kami melihat hidup kami tersanjung Tuhan. Saat kami buka mata kami melihat wajah-Mu, kami kagum sama Engkau. Yes, itu sebabnya saat ini kami datang bersekutu. Bukan sebagai ibadah yang biasa, yang rutinitas. Tapi kami datang Tuhan dengan cinta kami sama Tuhan. Dengan kasih kami, dengan muatan kasih kami sama Tuhan. Ini penyembahan kami. Orabata shikarada lalala. Mari angkat hatimu, angkat suaramu Bapak Ibu Saudara. Bilang terima kasih sama Tuhan. Buat semuanya. Buat hidup kami, nafas kami Tuhan. Kekuatan yang Kau berikan. Ketegaran hati. Shikarabata sandalaramo. Iarabashikarana larabo. We worship you. Mari nikmati Tuhan, nikmati Yesus, sebab Dia sudah berbuat baik kepada engkau dan saya. Kami balas dengan mempersembahkan hidup kami kepadamu, lewat pujian kami, lewat penyembahan kami, lewat nyanyian kami, lewat permainan musik kami, oh lewat suara kami Tuhan, lewat hati kami yang menyembah. Shikarabasandalaradalalarabo, Yarabasinalarabashikaradalalaraba.
Tidak ada yang lain yang kami kehendaki Tuhan, selain mengenal-Mu lebih lagi, lebih dari apapun, lebih dari siapapun. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Bilang sama Tuhan, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu. Amin. Tuhan, lebih dalam Tuhan yang ku kenal. Korabata shikara. Tiada kasih yang melebihi. Amin. Ku ada untuk menjadi penyembah. Katakan dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi. Yes Lord. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Amin. Semua karya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Kau beri Tuhan. Bagi setiap kami katakan, oh dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bapak Ibu sendiri katakan, bila ku buka mataku Tuhan, bila amin. Kami kagum Tuhan, sungguh kami kagum. Ora batas shikara. Kau dahsyat Tuhan. Amin. Karena semua yang baik. Amin. Itulah karya-Mu. Kau beri
Bapak Ibu Saudara yang mau kenal Tuhan lebih lagi, yang mau terus belajar mengenal Tuhan. Kirabata Shikarabala. Kami mau terus belajar Tuhan, mengenal-Mu Tuhan. Kami mau terus belajar. Kami umat-Mu Tuhan. Tidak ada yang lain yang kami kehendaki selain pengenalan akan Engkau. Terus yang sudah dibaptis Roh Kudus berbahasa roh. Mengenal-Mu Tuhan lebih dari siapapun, lebih dari apapun Tuhan. Intim sama Tuhan. Tujuan kami hanya Engkau, tujuan kami hanya Engkau Tuhan. Tiada yang lain selain diri-Mu, ya aku, ya Tuhanku. Ya ra-ra-ra-ra-ra-ra-basyane, ya ra-ra-ra-ra-ra-ra-basyane, ya Yesus. Rabata shikar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 abata sandalarabata shikerabalabala. Pap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 a. Syarararararararabata san. Terima kasih. Mari sambil bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Amin. Tiada kasih yang enggak ada kasih yang melebihi kasih-Mu Tuhan. Ku ada untuk menjadi jemaat Tuhan sendiri yang di rumah juga katakan dan ku kami umat perjanjian baru yang udah ditebus oleh darah Yesus, yang menerima segala kebaikan Tuhan. Ini penyembahan kami Tuhan. Yes, tidak ada Tuhan. Lagi katakan,
Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, dan ku ingin mengenal-Mu. Yes Lord, lebih dari siapapun Tuhan. Kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Sembah Dia sekali lagi Bapak Ibu. Shikarabasandalarambo, sembah Dia sekali lagi. Sembah, angkat hatimu kepada Tuhan. Shikarabasandalalarabalabalarab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 a
Kami sembah Kau Tuhan. Shikarabasandalalalalabalalabalabo. Shikarabasandalalalaba. Jesus. Yerabashane. Yerabaya. Yerabashane. Nananasandalalabo. Shikarabasanda. Mari senangkan Tuhan. Senangkan Tuhan. Shikarabasandalalalaba. Ini hidup setiap kami Tuhan. Shikaraba. Kararararararararaba. Tidak ada yang lain Tuhan selain mengenal Engkau Tuhan. Lebih dalam dalam hati kami. Dari pihak Tuhan, Dia selalu datang kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia selalu mendekat, Dia selalu menginginkan engkau dekat dengannya. Raih itu Bapak Ibu Saudara, dekap Dia, dekap Yesus. Dekat dengannya. Terima kasih. Tenggelam Bapak Ibu. Sungguh kami kagum Tuhan. Kami kagumi Engkau Tuhan. Kami kagumi Engkau Yesus. Kami kagumi Engkau Tuhan. Terima kasih.
kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kagum sama Tuhan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Lagi ku kagum Tuhan Yesus, ku kagum hormat akan Engkau, ya. Ku kagum sungguh akan Engkau, sungguh kami kagum. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari ya, yang kagum sama Tuhan, angkat tanganmu tinggi. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Lagi katakan, ku kagum hormat akan. Oh rabashikara lalala Jemaat Tuhan sendiri katakan, ku kagum. Jesus, kami kagumi Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, tiada yang lain selain Engkau. Ku kagum, haleluya. Lagi katakan, ku kagum, yes, akan Engkau. Shadabatasanalarabashikerabo. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Sungguh ku kagum akan. Sama-sama katakan, Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jesus. Jesus. Engkau layak terima semuanya Tuhan. Hidup kami, pujian kami, penyembahan kami, Engkau layak Tuhan. Di dalam nama Yesus, yang kagum sama Tuhan beri sekali lagi tepuk tangan yang paling dahsyat. Dialah sumber kekuatan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, katakan yes. Amin. Mari segenap hati. Hanya Kau milikku di surga.
Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Yes. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti segenap hati Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Yuk katakan, hanya Kau, hanya Yesus, tiada yang lain, oh tiada yang ingini. Amin. Hanya Kau, Tak ku andalkan ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Say Allah sumber, Allah sumber, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Bapak Ibu Saudara sendiri, Allah sumber. Amin. Allah sumber kekuatan kita. Selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 lagi selamanya, selamanya. Tepuk tangan buat Allah sumber kekuatan kita. Haleluya. Yes. Bilang kanan kirinya, engkau kuat karena Tuhan. Amin. Amin. Bukan karena kekuatan kita, cuma karena Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Puji nama Tuhan. Ada yang baru pertama kali hadir, Bapak Ibu Saudara, di ibadah kedua GB Ebenezer Simpangan. Boleh lambaikan kedua tanganmu sambil bangkit berdiri. Puji Tuhan, kita akan mempersiapkan persembahan Bapak Ibu Saudara. Dan jika Bapak Ibu Saudara ada yang ingin memberikan janji iman, Bapak Ibu Saudara juga bisa langsung mengisi amplop yang sudah tersedia dan meletakkannya di kantung-kantung yang sudah tersedia di depan, tempat yang sudah tersedia. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkaulah sumber segalanya bagi hidup kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, sempurnakan kami Tuhan, agar semakin hari kami semakin sempurna di hadapan-Mu ya Tuhan, berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih, ini setiap persembahan kami Tuhan, kuduskan di dalam nama Yesus, boleh menjadi perluasan gereja Tuhan di tempat ini Tuhan. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, jemaat yang dikasihi Yesus Kristus. Berikut kami sampaikan pengumuman dari Gereja GBI Ebenezer Simpangan dalam sepekan. Jemaat yang memerlukan dukungan doa, konseling, dan pelayanan lainnya dapat menghubungi kami di chat WhatsApp dengan nomor 0851 5600 1918.
Bagi jemaat yang ingin memberikan perpuluhan, persembahan, atau ucapan syukur dapat mentransfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 765 094 7317 atau dapat scan QR barcode berikut ini. Mengajak semua jemaat untuk bergabung dan bertumbuh dalam Community of Love atau KUL. Bagi yang rindu untuk bergabung, dapat menghubungi pengerja atau hubungi Pak Joko Wibowo di nomor 0812 8173 9288. Ayo kita gabung KUL. Departemen Diakonia mengajak jemaat untuk menabur dalam gerakan Lumbung Yusuf dengan tujuan membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Taburan dapat berupa sembako maupun dana yang dapat ditransfer ke rekening gereja di Bank BCA dengan nomor rekening 765 084 9242 atau dapat menghubungi Ibu Maya di nomor telepon 0819 3201 2008. Pelayanan baptisan diadakan setiap minggu ketiga dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi Bapak David Yohanes di nomor 0812 74 90 0124. Youth dan GC akan mengadakan ibadah Natal bersama di GBI Ebenezer Simpangan yang akan diadakan pada tanggal 17 Desember 2022 pada jam 5 sore. Mengundang seluruh jemaat GC dan Youth untuk menghadiri ibadah Natal bersama ini. Ibadah lembah pujian atau yang sebelumnya bernama PPW Night akan diadakan pada 26 November 2022 jam 6 sore. Ibadah akan dilayani oleh Pastor Jonathan Prawira, seorang inspirator, penulis buku, pencipta, dan penyanyi lagu-lagu rohani yang banyak memberkati jiwa-jiwa melalui lagu-lagu ciptaannya. Mengundang seluruh jemaat untuk hadir dalam ibadah lembah pujian ini. Demikian info sepekan yang dapat kami sampaikan. Let rise, shine, and impact. Tuhan Yesus memberkati. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Amin. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, demikian hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu, Yesus. Amin Tuhan. Jadikan kami seturut kehendak-Mu Tuhan. Di hari-hari akhir ini Bapa, bentuk kami Tuhan. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Shalom semuanya. Menurut penanggalan Ibrani, pada tanggal 26 September 2022, kita sudah memasuki tahun 5783 atau P Gimel. 10 hari pertama dari permulaan tahun P Gimel, yaitu dimulai dari tahun baru yang disebut dengan Rosh Hashanah, sampai kepada perayaan Yom Kippur
atau Hari Raya Pendamaian, bangsa Yahudi selama 10 hari melakukan apa yang disebut dengan 10 hari pertobatan atau 10 days of repentance. Menurut tradisi bangsa Yahudi, pada saat Rosh Hashanah terbukalah 3 kitab, yaitu yang pertama, kitab kehidupan bagi yang sepenuhnya saleh. Yang kedua, kitab kematian bagi yang sepenuhnya fasik. Yang ketiga, kitab ketiga bagi orang yang hidup di antara kesalehan dan kefasikan. Dan nasib mereka semua akan ditangguhkan hingga Yom Kippur tiba. Apabila mereka akan melakukan hal yang saleh, mereka akan tercatat dalam kitab kehidupan. Apabila tidak, mereka tercatat dalam kitab kematian. Mayoritas orang masuk dalam golongan ini, yaitu hidup di antara kesalehan dan kefasikan. Masa 10 hari tersebut dipakai sebagai kesempatan bagi kebanyakan orang Yahudi untuk melakukan hal-hal yang saleh agar nama mereka dapat tertulis dalam kitab kehidupan. Dengan kata lain, setiap tahun mereka perlu melakukan sesuatu supaya selamat. Untuk itu, dalam masa 10 hari, mereka melakukan 3 hal, yaitu bertobat, berdoa, dan bersedekah. Pada saat ini, kita tidak mengikuti tradisi Yahudi tersebut. Tetapi pada prinsipnya, ketiga hal tersebut, yaitu bertobat, berdoa, bersedekah, adalah baik dan perlu dilakukan hari-hari ini dengan motivasi dan pemahaman yang benar. Kita melakukan ketiga hal ini bukan untuk mendapatkan keselamatan, tetapi sebagai respon terhadap anugerah keselamatan yang sudah diberikan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Pastor D dari Perth, seorang hamba Tuhan yang banyak mendoakan saya, yang nubuatannya saya lihat tajam pada bulan Agustus 2022 yang lalu, yaitu sebelum tahun 5783, bernubuat untuk saya agar memperhatikan apa yang terjadi di antara Rosh Hashanah dan Yom Kippur. Ternyata Tuhan membukakan seperti yang dituliskan di atas. Jadi hari-hari ini kita harus banyak koreksi diri, bertobat, berdoa, dan memberi sedekah bagi mereka yang kekurangan. Pastor D ini juga mendapatkan bahwa di tahun 2023, Tuhan akan kembali menggoncangkan bangsa-bangsa di dunia. Dan Tuhan meminta agar kita menyiapkan persediaan. Bukan untuk kita, tetapi untuk bersedekah kepada orang-orang yang mengalami kesulitan. Kita yang sungguh-sungguh dengan Tuhan akan diberkati secara finansial. Haleluya! Memasuki tahun 5783 atau Pegimel, kita akan melihat kasih karunia Tuhan yang luar biasa yang akan dicurahkan kepada kita yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Namun bersama dengan itu akan ada pembersihan di rumah Tuhan dan penghakiman terhadap dunia ini. Tuhan akan mengungkapkan dosa-dosa yang tersembunyi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kita katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang. Dan apa yang kita bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Karena itu, ini waktunya kita koreksi diri. Bertobat, jangan menyembunyikan dosa. Akui di hadapan Tuhan. Sesuai dengan 1 Yohanes 5 ayat 16 dan 17. Dikatakan, ada dosa yang mendatangkan maut, dan ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Dosa yang tidak mendatangkan maut adalah dosa yang diakui. Sedangkan dosa yang mendatangkan maut adalah dosa yang tidak diakui. Saya akan ingatkan, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Dia tidak ingin kita binasa.
Karena itu, sekali lagi Tuhan mengingatkan kita melalui hal-hal yang dilakukan oleh orang Yahudi di antara Rosh Hashanah dan Yom Kippur agar mereka diselamatkan, yaitu bertobat, berdoa, dan bersedekah. Sekali lagi saya ingatkan, bertobat, bertobat, bertobat. How I love you, Lord. I love you, Lord. With all of my heart. I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord. Forever I love you, Lord. Jesus, Jesus, you are the one I love. Jesus, Jesus, forever I love you, Lord. Forever I love you, Lord. Forever I love you, Lord. Pada tanggal 12 sampai dengan 14 Oktober yang lalu, ada konferensi Pentakosta sedunia atau yang disebut dengan Pentecostal World Conference di Seoul, Korea Selatan. Pentecostal World Fellowship adalah salah satu aras dunia untuk aliran Pentakosta. Dengan Billy Wilson sebagai chairman. Billy Wilson juga adalah co-chair Empower 21 dan presiden dari Oral Roberts University. Tema dari konferensi ini adalah Pentecostal Revival in the Next Generation yang diselenggarakan oleh Yoido Full Gospel Church. Ini adalah gereja yang didirikan oleh almarhum Yong Gi Cho dan sekarang sebagai gembala sidangnya adalah Yong Hun Lee. Pada tanggal 14 Oktober 2022, jam 10 sampai jam 12 siang, diadakan KKR doa di dekat DMZ Peace Park yang berada di perbatasan Korea Selatan dan Korea Utara. DMZ ini merupakan daerah demilitarisasi di mana tidak ada kegiatan militer. Merupakan daerah netral, bukan milik Korea Selatan ataupun Korea Utara. Tanah ini lebarnya sekitar 4 km dan panjangnya sekitar 250 km. Acara KKR doa ini merupakan puncak dari acara konferensi ini. Saya termasuk salah satu pembicara dalam acara ini. Saya berbicara tentang Pentakosta ketiga. Deklarasi Pentakosta ketiga untuk pertama kalinya dilakukan di Seoul, Korea Selatan, dan dihadiri sekitar 20.000 orang. Pada waktu itu saya berkata, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa kepada kita untuk menyelesaikan amanat agung. Saya akan mengingatkan kepada kita semua bahwa tugas utama kita adalah menyelesaikan amanat agung, yaitu menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan Yesus. Harap diperhatikan bahwa hanya murid yang bisa memuridkan. Karena itu kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Hanya murid Tuhan Yesus yang masuk surga. Yang percaya katakan amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi
bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Sekali lagi saya akan katakan pada saudara, kita semua harus jadi murid Tuhan Yesus. Yang mau katakan amin. Hal-hal yang harus diperhatikan kalau kita mau menjadi murid Tuhan Yesus. Yang pertama, Rasul Paulus berkata kepada Timotius dalam 1 Timotius 4 ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Ini adalah pesan Tuhan Yesus yang sangat kuat kepada murid-muridnya. Yaitu supaya kita menyelamatkan diri kita sendiri. Dan juga semua orang yang mendengarkan kita. Karena itu, awasilah dirimu dan pengajaranmu. Hal yang harus dilakukan adalah kita harus hidup kudus. Tetap peka terhadap pekerjaan dan karunia Roh Kudus. Mengajarkan ajaran yang benar. Memelihara iman. Dan memperhatikan kehidupan rohani. Semua harus dilakukan dengan tekun. Yang kedua, Rasul Paulus juga berkata dalam 1 Korintus 9 ayat 26 dan 27. Bahwa aku bukan pelari yang tanpa tujuan. Dan juga bukan petinju yang sembarang saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Mengenai melatih tubuh dan menguasai seluruhnya. Rasul Paulus berkata dalam 1 Timotius 4 ayat 7b dan 8. Latihlah dirimu beribadah. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kata ibadah dalam bahasa aslinya memiliki arti kesalehan. Godliness. Dalam terjemahan Alkitab New International Version atau NIV dikatakan, train yourself to be godly. Latihlah dirimu menjadi saleh. Kata godliness atau kesalehan ini muncul sebanyak 15 kali dalam Perjanjian Baru. Di mana 11 kali terdapat dalam surat Rasul Paulus kepada anak-anak rohaninya, yaitu Timotius dan Titus. Ini berarti pesan kesalehan adalah sesuatu yang sangat penting untuk disampaikan seorang bapak rohani kepada anak-anak rohaninya. Tuhan lewat para bapak rohani memerintahkan kita untuk melatih diri kita supaya menjadi saleh lewat ibadah yang kita lakukan. Saya pribadi sebagai bapak rohani juga sangat menekankan untuk melatih diri supaya menjadi saleh lewat ibadah yang kita lakukan. Hal ini juga sejalan dengan firman Tuhan dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan 7 yang berkata, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Kepada penguasaan diri, ketekunan. Dan kepada ketekunan, kesalehan. Dan kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara seiman. Dan kasih kepada saudara-saudara seiman, kasih akan semua orang. Selanjutnya dikatakan, apabila kita melakukan dengan berlimpah-limpah, kita akan giat dan berhasil dalam pengenalan kita akan Tuhan Yesus Kristus. Dan kita tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kita dikaruniakan hak penuh
untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Haleluya! Kita semua yang menantikan hari Tuhan juga diminta untuk hidup kudus dalam kesalehan. Seperti yang difirmankan dalam 2 Petrus 3 ayat 10 dan 11. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Saudara, lawan dari kesalehan adalah kefasikan. Orang yang tidak melatih dirinya menjadi saleh lewat ibadah, tanpa disadari dapat terjerumus dalam kefasikan. Harap diperhatikan bahwa murka Allah dinyatakan atas orang-orang fasik. Dalam Roma 1 ayat 21 sampai dengan 27, kita melihat orang-orang fasik itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Sekalipun mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia. Mereka berbuat seolah-olah penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menyembah berhala. Sebagai akibatnya, Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Salah satunya dalam bentuk hubungan sesama jenis atau homoseksualitas. Sebagai Bapak rohani, sekali lagi saya akan mengingatkan, latihlah dirimu beribadah. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Bentuk ibadah dalam Alkitab ada dua, yaitu vertikal, artinya kepada Tuhan, dan horizontal, kepada sesama. Bentuk ibadah secara vertikal meliputi giat berkumpul bersama untuk menyembah. Yang kedua, memuji dan menyembah Tuhan diiringi alat musik. Yang ketiga, mengingat perbuatan dan pertolongan Tuhan. Yang keempat, bernubuat dan mengaktifkan karunia-karunia Roh Kudus dalam sebuah pertemuan. Yang kelima, mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Yang keenam, mempersembahkan tubuh sebagai korban. Yang ketujuh, memperingati kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Bentuk ibadah secara horizontal kepada sesama. Yang pertama, menolong orang yang mengalami kesulitan atau menderita. Yang kedua, saling menjaga diri dari pencemaran dunia. Dan yang ketiga, saling memberi bantuan dalam sebuah persekutuan. Jadi, kalau kita melihat ibadah secara vertikal atau horizontal tadi, maka ibadah yang dilakukan di dalam gereja hari-hari ini sebenarnya merupakan implementasi atau penerapan dari semua ini. Kalau kita melihat ibadah secara vertikal atau horizontal tadi, sebenarnya yang paling menonjol adalah masalah kebersamaan. Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita,
seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi, latihlah dirimu beribadah dapat juga diartikan kita harus melatih hidup dalam kebersamaan bersama saudara seiman untuk saling menasihati supaya hidup kita saleh. Hari-hari ini dengan adanya ibadah online, banyak orang yang meninggalkan hidup dalam kebersamaan ini. Ingat, pelayanan online bisa melengkapi tapi tidak akan bisa menggantikan ibadah secara onsite di gereja. Bagi saya, kalau hanya ibadah melalui online saja, saya merasakan ada sesuatu yang hilang. Ada sesuatu yang tidak sempurna. Terutama dalam doa, pujian, dan penyembahan. Dan yang pasti, kita tidak bisa saling menasehati. Walaupun mungkin ada yang berkata, dengan Zoom kita bisa. Tetapi saya percaya, itu juga tidak cukup sempurna. Hari-hari ini, saya melihat semakin banyak orang percaya justru lebih giat melakukan latihan badani ketimbang melakukan latihan ibadah. Sekali lagi saya ingatkan, latihan ibadah lebih penting daripada latihan badani karena mengandung janji baik dalam hidup ini maupun untuk kehidupan yang akan datang. Pesan Tuhan buat kita sebagai murid adalah kita harus hidup seperti jemaat di Philadelphia. Dikatakan bahwa jemaat di Philadelphia merupakan jemaat yang setia, yang taat akan firman Kristus dan tidak menyangkal Dia. Mereka tidak mau mengikuti cara-cara dunia dan juga menolak mengikuti kecenderungan yang tidak baik dari jemaat lainnya. Mereka bertekun dalam kesetiaan kepada Tuhan Yesus dan kepada kebenaran Injil. Oleh karena kesetiaan mereka yang teguh, maka yang pertama, Tuhan telah membuka pintu-pintu bagi mereka yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Haleluya! Yang kedua, Allah berjanji akan melepaskan mereka dari masa kesengsaraan. Janji Tuhan untuk melindungi orang yang setia di Philadelphia dari hari pencobaan ini mirip dengan janji Paulus kepada orang Tesalonika yang mengatakan bahwa mereka akan dilepaskan, diluputkan dari murka yang akan datang. Hari pencobaan ini merupakan penghukuman terhadap dunia ini melalui pembukaan-pembukaan meterai-meterai, peniupan sangkakala, dan pencurahan cawan murka Allah. Ini sangat-sangat mengerikan. Bagi mereka yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, seperti jemaat di Philadelphia, dan menjadi pemenang sebelum hari pencobaan ini, Allah akan memelihara mereka dari hari pencobaan itu dengan cara melalui pengangkatan gerejanya. Tuhan Yesus mengingatkan sekali lagi, Aku datang segera. Saya akan mengajak saudara untuk menyembah Tuhan. Mari kita angkat tangan kita dan kita katakan bersama-sama. Lord, I worship you. Lord, I worship you. As I bow down on my knees, I worship you. Lord, I worship you. Lord, I worship you. For you are my everything. I worship you. Mari kita berbahasa roh. Yang belum berbahasa roh jangan diam. Katakan haleluya, haleluya. Oh ya Tuhan, ya Tuhan.
Ya Aba, ya Aba, ya Aba, ya Aba. Engkau melihat anak-anakmu sedang mengangkat tangan menyembahmu saat ini, ya Aba. Urapi kami semua, urapi kami semua. Urapi kami semua agar kami mengerti, Tuhan. Mengerti apa yang harus kami lakukan ke depan ini, ya Aba. Tuhan berkati anak-anakmu semua. Tuhan berkati anak-anakmu. As I bow down on my knees, I worship you. As I bow down on my knees, I worship you. Mari, saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu mengingatkan kita. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu, mari kita arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia menjadi manusia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan Tuhan betapa baiknya Engkau itu. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Kau berkati, Kau tuntun, Kau bela, Kau lindungi, Kau ajar kami, ya Aba. Terima kasih. Kau juga tegur kalau kami salah. Terima kasih Tuhan. Itu Engkau ya Aba, itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita akan makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu sekarang masing-masing berdoa. Introspeksi. Lihat diri masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang belum diakui di hadapan Tuhan, mari kita akui saat ini. Supaya kita diberkati oleh Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami, ampuni kami. Ampuni kami semua ya Tuhan. Ampuni. Tuhan, ampuni kami ya Aba. Ampuni kami. Layakkan kami masuk dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih Aba. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Tuhan dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita.
Ucapkan syukur dengan suara, jangan diam. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Urialala bara 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 bara. Oh Yesus. Oh Yesus. Oh Yesus. Yesus. Ada berapa banyak di antara saudara yang membutuhkan kesembuhan? Angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara. Ora-ora-ora, kau melihat tangan-tangan yang terangkat. Mereka membutuhkan kesembuhan. Mereka membutuhkan mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus. Sembuh. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh. Sembuh dalam nama Yesus. Oh Tuhan, terima kasih. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Abah. Terima kasih. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.